Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompok saya Ulfa Nur Aini dan Resi Julianti Hasibuan akan menyampaikan materi tentang general knowledge atau pengetahuan umum. Pengetahuan umum juga disimpan di dalam sistem ingatan manusia yang disebut dengan ingatan semantik. Dengan demikian, ingatan semantik menyimpan informasi yang bersifat umum yang merupakan pengetahuan yang terorganisasikan atau tersusun dengan baik menurut model-model tertentu. Baiklah, yang pertama yaitu teknik pembuktian kalimat. Teknik pembuktian kalimat atau disebut pula sebagai teknik kategori semantik yang biasa digunakan para ahli untuk menguji ingatan semantik, misalnya suatu kategori. Adapun teknik pengumpulan kalimat sebagai berikut. Yang pertama adalah pengaruh besaran kategori, menyimpulkan bahwa orang biasanya lebih dapat menentukan dengan lebih cepat apabila sebuah item atau kata merupakan anggota dari kategori yang kecil atau sempit daripada kategori yang besar. Misalnya, orang akan lebih mudah menentukan bahwa durian adalah buah-buahan daripada durian adalah tanaman. Baiklah, yang kedua adalah pengaruh tipikalitas, menyimpulkan bahwa orang biasanya mencapai keputusan yang lebih cepat jika sebuah item merupakan anggota biasa dari suatu kategori daripada anggota yang luar biasa. Misalnya saja, orang akan lebih lama menentukan apakah pisang adalah buah-buahan daripada apel adalah buah-buahan, sebab apel merupakan prototip dari buah-buahan. Yang ketiga adalah pengaruh konteks, menyimpulkan bahwa orang akan merespon suatu item dengan lebih cepat apabila sebelumnya telah didahului oleh item yang serupa. Pengaruh konteks ini juga disebut dengan priming effect, jadi orang akan mengenal nama sebuah kota dengan lebih cepat apabila sebelumnya telah mengenal nama kota yang berdekatan. Dan yang keempat adalah pengaruh benar-salah. Di sini yang dimaksud adalah orang cenderung menjawab item yang benar dengan lebih cepat daripada item yang salah. Misalnya, orang akan lebih cepat dalam menjawab benar daripada salah ketika menghadapi pernyataan. Misalnya, kucing adalah binatang benar daripada mobil adalah binatang pernyataannya salah. Baiklah, pembahasan kedua yaitu tentang struktur ingatan semantik. Yang pertama ada teori perbandingan karakteristik, konsep-konsep yang disimpan di dalam ingatan berdasarkan daftar ciri atau atribut yang dimiliki masing-masing. Yang kedua adalah teori jaringan kerja. Ingatan semantik disimpan di dalam ingatan seperti sebuah jaringan kerja yang saling berkaitan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Selanjutnya yaitu tentang kategori. Kategori adalah pengelompokan sejumlah objek secara kasar atau garis besar berdasarkan kesamaan di dalam beberapa ciri penting yang dimiliki masing-masing objek. Ada 3 tingkatan kategori, yaitu yang pertama ada tingkat superordinat, yang kedua ada tingkat dasar, dan yang ketiga ada tingkat subordinat. Selanjutnya Pemetaan kognitif. Pemetaan kognitif mencakup aktivitas mengumpulkan informasi, merepresentasikannya di dalam pikiran, dan memproses informasi yang berkaitan dengan tata letak atau susunan perangkat fisik atau objek-objek nyata. Misalnya benda-benda yang terdapat di ruang perkantoran atau di ruang tamu di sebuah rumah. Hasil akhir dari proses tersebut dinamakan peta kognitif. Suatu peta kognitif merupakan peta mental yang mempresentasikan atau menggambarkan ke dalam dunia sebagaimana yang dipercayai. Skemata atau skema dalam bentuk tunggal kognitif dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang digeneralisasikan tentang situasi dan peristiwa. Skema mempresentasikan informasi generik yang mencakup tidak hanya peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan seseorang, tetapi juga pengetahuan umum mengenai tata cara urutan kejadian dan situasi sosial. Skema kognitif tidak hanya membuat seseorang mempersepsi struktur informasi, tetapi juga sangat peka terhadap informasi yang cocok dengan skema itu. Kejadian yang tersusun dengan baik dari permulaan sampai selesai. Skrip dibedakan menjadi 2 macam, skrip kuat dan skrip lemah. Skrip kuat mencakup harapan-harapan seseorang terhadap urutan tertentu dari suatu kejadian. Selanjutnya adalah tentang metakognisi. Metakognisi adalah proses membangkitkan niat, rasa ingin tahu, sebab kita menggunakan proses-proses kognitif kita sendiri untuk menuangkan atau memikirkan proses-proses kognitif kita sendiri juga. Metakognisi juga merupakan proses yang penting, sebab pengetahuan seseorang tentang proses-proses kognitifnya sendiri.
Mata perhatian adalah pengetahuan dan kesadaran seseorang mengenai proses-proses perhatiannya sendiri. Disebut mata perhatian. Misalnya, Anda membagi perhatian dengan cara memusatkan perhatian pada hal-hal yang lebih penting saja dan kurang memperhatikan pada hal-hal yang dianggap tidak penting. Meta ingatan. Pengetahuan yang disimpan di dalam sistem ingatan tidak hanya terdiri dari kata-kata, konsep-konsep, dan skema-skema, tetapi juga termasuk pengetahuan tentang pengetahuan orang itu sendiri. Meta ingatan menunjuk pada pengetahuan dan kesadaran seseorang akan ingatannya sendiri. Meta ingatan akan meliputi misalnya perasaan tahu tentang informasi umum, kinerja dalam mengerjakan tes psikologi, dan mempelajari daftar kota. Baiklah, selanjutnya yaitu materi terakhir tentang gambaran mental. Representasi mental pikiran tentang benda-benda yang secara fisik tidak hadir atau terlihat saat itu, namun telah disimpan di dalam ingatan. Dengan kata lain, imagery merupakan bayangan pikiran seseorang mengenai objek atau peristiwa yang pernah dipersepsi, dialami, atau hanya dibayangkan seperti orang yang sedang melamun. Jadi, aktivitas imagery adalah aktivitas membayangkan kembali peristiwa atau objek-objek konkret yang pernah dipersepsi atau dialami dan telah disimpan di dalam ingatan seseorang. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.